حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Lalu telah masuk ya Talha kusuf. Apa yang dimaksud dengan Hamzah? Gerhana secara mudahnya. Dan indaka akmal wajib. Apa yang menjadikan kita mengatakan wajib? Padahal jumhur ulama mengatakan mustahab. Indaka Raihan. Karena dalil yang mengatakan wajib lebih kuat. Apa itu? Yaitu berupa apa? Berupa perintah. Karena pada dalil-dalil secara tegas memerintahkan untuk kaum muslimin kapan saja melihat gerhana untuk salat. Taib. Pembahasan berikut ya akhwan masih terkait dengan kusuf, yaitu tentang waktu terjadinya kusuf. Nah, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Majmu' Fatawa, ajrallahu al-'adata anna asy-syamsa la taksifu illa waqtal istisrar wa anna al-qamara la yakhsifu illa waqtal ibdar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan suatu kebiasaan bahwasanya matahari tidak mengalami gerhana kecuali pada waktu istisrar, yaitu di akhir bulan, yaitu pada bulan-bulan Qamariyah akhirnya tanggal 29 atau 30. Nah, ini terjadinya gerhana matahari. Taib, kebiasaan terjadi tanggal 29 Hijriah atau 30 Hijriah. Oleh karena itulah pada gerhana matahari yang lalu itu kan bukti bahwasanya itu sudah akhir bulan. Adapun bulan maka tidak mengalami gerhana kecuali di waktu ibdar. Waktul ibdar yaitu waktu bulan purnama. Wa waktu ibdarihi hiya layalil bid allati yustahabbu siyamu ayyamiha. Dan waktu-waktu purnama yaitu pada malam-malam al-bid, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 13, 14 dan 15.
allati yustahabbu siyamu ayyamiha, yang disunahkan untuk berpuasa padanya, itu tanggal 13, 14 dan 15. Fal qamaru la yakhsifu illa fi hadhihi layali, dan bulan tidaklah mengalami gerhana kecuali di malam-malam ini. Nah, di malam-malam tersebut kemungkinan gerhana bulan. Wal hilalu yastasirru akhir asy-syahr imma lailatan wa imma lailatain, kama yastasirru lailata 29 wa 30 wa 30 wa syamsu la taksifu illa waqta istisrarih. Ini penegasan lagi. Nah, yaitu bahwasanya matahari tidak mengalami kusuf kecuali di akhir bulan Qamariyah. Sebagaimana ini juga dikatakan oleh Ibnul Qasim rahimahullah ta'ala, menukilkan dari Sahibul Iqna'. Ini mengenai kapan terjadinya gerhana secara umumnya. Adapun secara pastinya tentunya seorang tidak bisa memastikan terjadinya gerhana kecuali ketika melihat. Pembahasan berikutnya, kapan dilakukan sholat gerhananya. Waktu sholatil kusuf min hini husulil kusuf ila tajalli, yaitu dari semenjak terjadinya gerhana sampai terang kembali. Itu sampai apa? Selesai gerhana. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang datang, di antaranya hadis Mughirah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih, fa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu hatta yanjali. Syahidnya, fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat dua gerhana itu, fad'ullaha wa sallu, berdoalah pada Allah dan salatlah, hatta yanjali, sampai tersingkap gerhananya. Ini riwayat Bukhari dari Mughirah, dan yang semisalnya dalam riwayat Muslim dari Aisyah. Juga pada hadis Abi Bakrah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga, fa idza ra'aitumuhuma fasallu wad'u hatta yukshafa ma bikum, jika kalian melihatnya maka salatlah dan berdoalah sampai disingkap apa yang menimpa kalian. Berarti ketika waktu penunaian salat kusuf dari semenjak terjadinya kusuf sampai selesai, maka siapa saja yang tidak mengetahui adanya gerhana kecuali setelah selesainya, maka tidak disyariatkan untuk mengqadha. Kenapa? Karena salat kusuf salat yang memiliki sebab. Sebabnya apa? Gerhana. Kalau gerhananya sudah selesai, maka tentunya tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi salat gerhana. Apabila gerhananya sudah selesai, maka waktunya sudah berlalu. Baik. Hal ini sebagaimana pula ditegaskan oleh para imam, di antaranya Ibnu Qudamah, waktuha min hinil kusuf ila hini tajalli, fa in fatat lam tuqda. Waktunya adalah semenjak terjadinya kusuf sampai tersingkap, dan apabila luput maka tidak diqadha. Kemudian panggilan untuk salat kusuf, apakah ada panggilan khusus? Jawabannya iya. Panggilan untuk salat kusuf apa? Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengisahkan ketika terjadi kusuf,
lamma kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna salata jami'ah. Nah, dan ini panggilan yang mustahab. Taib. Ketika memanggil berarti as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Imam Nawawi rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya wa ajma'u annahu la yu'adzanu laha wa la yuqam. Para ulama telah berijma bahwasanya tidak diadzani untuk salat gerhana, tidak pula ada iqamah. Lakin yustahabbu an yuqala as-salata jami'ah. Akan tapi disunahkan untuk dikatakan as-salata jami'ah. Dan juga menukilkan kesepakatan para ulama Ibnu Daqiqil Aid. Lalu bagaimana cara bacanya? Boleh seorang membaca as-salatu jami'ah, jami'atun. Salat sebagai mubtada, jami'ah sebagai khabar. Berarti menjadi apa? Menjadi jumlah apa ini? As-salatu jami'ah mubtada khabar, namanya jumlah apa? Indah kepada jumlah ismiyah. Taib. As-salatu jami'ah berarti pengkhabaran bahwasanya as-salah yaitu salat ini al-ahdi dzihni. Nah, jami'ah. Wa yajuzu nasbul awal 'ala al-ighra wa nasbul tsani 'ala al-hal. As-salata jami'atan. As-salata jami'atan. Maksudnya apa? Salat, salat ini mengumpulkan manusia di masjid. Dikatakan oleh Imam Syekh Al-Bassam, wal makna anna salata tajma'un nasa fil masjid. Bahwasanya salat ini menjadikan manusia berkumpul di masjid. Panggilan. Jadi dalam konteks khabar untuk semakin menegaskan bahwasanya manusia disuruh berkumpul untuk menunaikan salat. Itu maksudnya. Jadi yang menjadikan manusia berkumpul memanggil mereka adalah apa? Salat. Bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk melihat gerhana. Taib, oleh karena itulah salat ini disyariatkan ditunaikan secara berjamaah. Taib. Sekarang sifat salat kusuf. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau ini Manhajus Salikin, wa tusalla ala sifati hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusufi fi qiraatihi fa shalla 4 raka'atin fi rak'ataini wa 4 sajadatin muttafaqun alaih. Dan salat kusuf ini ditunaikan berdasarkan sifat yang disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf fi qiraati. Ini sifat dari bacaan, Nabi membaca secara jahar dalam salat kusuf. Wa shalla 4 raka'atin fi rak'atain. Beliau salat dengan 4 rukuk pada 2 rakaat. Jadi apa? Salatnya 4 rukuk dalam 2 rakaat. Berarti 1 rakaat berapa rukuk? Hendak ya Hamzah Lampung? 2 rukuk. Kalau salat biasa 1 rakaat berapa rukuk? Yahya? 1 saja. Tapi kalau salat gerhana 1 rakaat 2 rukuknya. Wa 4 sajadat, dan
4 sujud dalam 2 rakaat. Berarti kalau sujudnya sebagaimana sujud pada salat-salat biasa. Setiap rakaat berapa sujud, Akmal? Pahami pertanyaan? Setiap rakaat dalam salat ada berapa sujud? 2. Demikian pula pada salat. Sehingga kalau 2 rakaat, maka jumlah sujudnya berapa, Khadir? 4. Paham? Ini pemaparan ringkas dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang perhatikan catatan kaki. Wa salatul kusufi rak'atan. Dan salat kusuf itu 2 rakaat. Fiha arba'atu ruku'at. Dan pada 2 rakaat ini ada 4 ruku'. Wa sifatuha, dan sifatnya secara detail perhatikan. An yaqra al-Fatihata wa suratan tawilatan jahra. Pertama, membaca surat Al-Fatihah, yaitu tentunya setelah takbiratul ihram, kemudian doa istiftah, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang secara jahar. Tsumma yarka'u ruku'an tawilan, kemudian ruku' dengan ruku' yang panjang. Tsumma yarfa'u fayusmi'u fayusammi'u wa yahmad. Atau tahmid berarti yuhammid. Tasmi' dari apa? Fi'il samma'a yusammi'. Tsumma yarfa'u fayusammi'u wa yuhammid, yaitu kemudian mengangkat kepala dari rukuk, mengucapkan tasmi' sami Allahu liman hamidah, dan yuhammid mengucapkan tahmid. Yaitu apa? Rabbana walakal hamd. Wa yaqra'ul Fatihata wa suratan tawilatan takunu aqalla minal ula. Kemudian setelah bangkit dari rukuk, membaca Fatihah dan surat yang panjang tapi lebih sedikit daripada yang pertama tadi. Tsumma yarka'u tawilan akhafa min ruku'ihil awal. Kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang tapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Tsumma yarfa'u wa yaqul rabbana walakal hamdu wa yad'u. Kemudian mengangkat kepala dan mengucapkan rabbana walakal hamdu dan berdoa. Tsumma yasjudu sujudan tawilan, kemudian sujud dengan sujud yang panjang. Tsumma ya'tadil, kemudian duduk di antara 2 sujud. Tsumma yasjudu sujudan tawilan, kemudian sujud dengan sujud yang panjang. Lakin akhaffa minal awal, hanya saja 6 sujud ini lebih pendek daripada sujud yang awal. Tsumma yaqumu li rak'atis tsaniyah, kemudian berdiri untuk rakaat kedua. Fayusalliha ka rak'atil ula, kemudian pada rakaat kedua dia tunaikan seperti rakaat pertama, lakin takunu akhaffa minha, akan tapi lebih pendek saja. Ya, lebih pendek bacaannya daripada rakaat pertama. Rukuknya, sujudnya juga lebih pendek. Tsumma yatashahhadu wa yusallim, kemudian tasyahud dan salam. Taib, ini kaifiyah secara ringkasnya. Wa yadullu ala hadhihi sifati haditsu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Menunjukkan tentang sifat ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil har. Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang sangat panas. Fa shalla bi ashabi, kemudian Nabi salat mengimami para sahabatnya. Fa atala al-qiyama hatta ja'alu yakhirun. Nabi SAW mempanjangkan berdiri sampai menjadikan mereka yakhirun, yaitu pada ada yang tersungkur, pingsan, atau ada yang tidak mampu
untuk berdiri panjang tersebut, apalagi panjang dalam kondisi panas. Tsumma raka'a fa'atal, kemudian rukuk dan memanjangkan bacaan. Tsumma rafa'a fa'atal, kemudian bangkit dari rukuk dan memanjangkan bacaan lagi. Tsumma raka'a fa'atal, kemudian rukuk dan memanjangkan rukuknya. Tsumma rafa'a fa'atal, kemudian bangkit dari rukuk dan memanjangkan berdirinya, tapi di situ membaca doa i'tidal, tidak membaca Al-Fatihah lagi. Kemudian tsumma sajada sajdatain, kemudian sujud 2 sujud sebagaimana biasa. Tsumma qama fa sana'a nahwan min dzak, kemudian berdiri dan melakukan yang semisal dengan rakaat pertama. Fakanat arba'a raka'atin wa arba'a sajadat, sehingga salat kusuf tersebut jadinya ada 4 rukuk dan 4 sujud. 4 rukuk dan 4 sujud dalam berapa rakaat? Indak Mujahid? 2 rakaat. Mudah. Naam, akhrajahu Muslim. Qala waqtuha min ibtida'il kusufi ila zawali, dan waktunya dari semenjak awal kusuf sampai selesainya kusuf. Nah, ini jelas. Dari kalimat tersebut, ikhwan, pada Imam As-Sa'di telah kita lewati tadi beberapa kesimpulan tentang sifat salat kusuf. Yang pertama, dari sisi bacaan dibaca jahar, dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama yang menyatakan bahwasanya jahar lebih utama daripada israr. Naam. Taib. Kemudian jumlah rakaatnya 2 rakaat, dan pada setiap 1 rakaat itu terdiri dari 2 rukuk dan 2 sujud dengan kaifiah yang disebutkan tadi. Dan 2 rukuk pada setiap rakaat inilah yang membedakan dengan salat-salat yang lain. Nah, dan juga panjangnya bacaan yang biasa Nabi SAW ketika memimpin salat, beliau mendorong para imam untuk takhfif, meringankan, tapi dalam salat kusuf ini beliau betul-betul memanjangkan. Sampai-sampai dikisahkan ada yang pingsan dan terjatuh. Nah, dikarenakan panjangnya. Di antara yang mengungkapkan kadar panjangnya, ikhwan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah thumma raka'. Nah, maka Nabi SAW berdiri dengan berdiri yang panjang, nah, kira-kira sekitar bacaan surat Al-Baqarah. Berarti, nah, pada satu bacaan ketika berdiri, nah, sekitar bacaan surat Al-Baqarah 2 juz setengah. Berarti satu berdiri sekitar 1 jam, sekitar 1 jam. Nah, sampai-sampai Asma juga mengungkapkan fa'atana al-qiyama jiddan hatta tajallanil ghashi. Asma pun yang mengikuti sampai-sampai merasakan mau pingsan. Taib. Menunjukkan memang khusus kaifiyah dalam salat kusuf ini. Dan diantara yang belum disebutkan oleh Imam As-Sa'di yaitu mengenai khutbatul kusuf, yaitu khutbah li salatil kusuf, khutbah untuk salat kusuf. Nah, khutbah untuk salat kusuf, ikhwan, disyariatkan berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, insarafa ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam min salatil kusuf wa qad injalatis syamsu fa khataban nas.
fahamidallah wa athna alaih. Nabi SAW selesai dari salat kusuf dalam keadaan matahari sudah apa? Sudah terbebas dari gerhana. Fa khataban nas, kemudian Nabi berkhutbah. Ini menunjukkan akhwan yang menjadi inti dalam ibadah ketika apa? Ketika terjadi kusuf salatnya. Kenapa? Nabi salat kusuf sampai apa? Sampai selesai. Selesai kusuf baru khutbah, berarti ini sudah apa? Sudah selesai kusufnya. Tidak masalah ketika apa? Khutbahnya itu sudah selesai gerhananya. Fahamidallah wa athna alaih, thumma qala inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Kemudian setelah itu Nabi memuji Allah dan mengatakan sungguhnya matahari dan bulan dua ayat dari ayat-ayat Allah dan seterusnya. Baik. Dan sederetan para ulama menyatakan disunnahkannya hal tersebut, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau dan Ishaq bin Rahawi, atau dengan kata lain juga dinisbahkan jumhurus salaf. Menyatakan disunnahkannya khutbah untuk salat kusuf berdasarkan hadits Aisyah muttafaqun alaih tadi. Taib. Dan berapa khutbah untuk salat kusuf? Yang sahih itu cukup khutbah satu saja, satu khutbah, berdasarkan zahir dari hadis tersebut, karena Nabi mengatakan tadi kalimat-kalimat tersebut tidak ada jeda, tidak ada menunjukkan seperti pada khutbah Jum'ah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil, demikian pula Syekhuna Yahya hafizahullah taala. Baik. Kemudian apakah khutbah tersebut di atas mimbar ataukah tanpa mimbar? Terjadi khilaf ikhwan terkait masalah apakah Nabi melakukan khutbah tersebut di atas mimbar ataukah tanpa mimbar. Menjadi dua pendapat. Mereka yang menyatakan Nabi SAW naik ke mimbar berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sunan Nasa'i. Yang hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Setelah menerangkan tentang sifat salat kusuf, thumma sajada wa tajallatis syamsu falamma sarafa qa'ada 'alal mimbar. Kemudian Nabi SAW selesai dari salat kusufnya, kemudian duduk di atas mimbar. Faqala fima yaqul innan nas yuftanuna fi kuburihim ka fitnatid dajjal. Kemudian di antara yang beliau ungkapkan, ketika duduk di atas mimbar tersebut, bahwasanya manusia mereka diuji, difitnah di kubur mereka seperti ujian fitnatud dajjal. Taib. Al-Mubarakfuri mengatakan, warada dzikru su'udil mimbar sarihan fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha indan Nasa'i. Telah datang penyebutan naiknya Nabi SAW di atas mimbar dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha dalam Sunan Nasa'i tadi. Adapun yang menyatakan bahwasanya tidak perlu di atas mimbar karena apa? Tidak menganggap sabitnya hadits tersebut. Dan insyaallah untuk tahqiq hadis ini lebih lanjut kita susulkan pada pembahasan berikutnya. Dan pembahasan berikutnya terkait kusuf. Dengan apa rakaat itu didapat oleh seorang yang berjamaah. Taib, seandainya seorang masbuk
pada sholat kusuf. Nah, dia dikatakan mendapatkan 1 rakaat itu ketika mendapatkan apa bersama imam. Nah, maka dalam masalah ini akhwan, yang dipilih oleh kalangan Syafi'iyah dan juga merupakan mazhab Hanabilah, dan itu pendapat yang rajih, bahwasanya seorang bisa dikatakan mendapatkan rakaat dalam kusuf kalau mendapati rukuk yang pertama bersama imam. Tapi kalau cuma mendapati rukuk yang kedua, ini dikatakan sudah luput darinya rakaat tersebut. Nah, al-masbuk, kata Nawawi, al-masbuk idza adraka al-imam fi ruku'il awal min ar-rak'atil ula faqad adraka kullaha. Nah, seorang yang masbuk apabila mendapati imam di rukuk yang pertama dari rakaat pertama, maka telah mendapati salat secara keseluruhan. Tapi kalau luput rukuk yang pertama, maka berarti apa? Luput pula rakaat tersebut. Nah, tayyib. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.